Assalamualaikum anak-anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bertemu kembali di channel YouTube Sekolah Dasar TV. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran keempat. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah 1. Siswa mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. 2. Siswa mampu mengidentifikasi contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. 3. Siswa mampu menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Baiklah anak-anak, kita mulai belajar ya. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan. Seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Rumroyen, dan konferensi Meja Bundar. Sekarang anak-anak tolong amati dan baca teks berikut ini. Ketika membaca teks, kalian garis bawahi kata atau kalimat yang penting ya. Setelah kalian baca teks tadi, sekarang kita lengkapi peta pikiran berikut ini. Peta pikiran juga dapat kalian gunakan untuk membandingkan informasi penting dari teks sejarah. Berdasarkan peta pikiran yang berisi informasi dari teks tersebut, kalian akan lebih mudah membandingkan isi dan juga informasi dari teks. Berikut langkah-langkah membuat peta pikiran dari teks sejarah. 1. Bacalah teks dengan cermat. 2. Buatlah kerangka peta pikiran menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 3. Tulislah informasi setiap teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang kalian buat. Sebagai contoh, kita gunakan kata tanya siapa. Dengan pertanyaan, siapakah pemimpin delegasi Indonesia dalam perjanjian Renville? Jawabannya adalah Amir Syarifuddin. Sehingga kita bisa tuliskan dalam peta pikiran kalimat efektifnya adalah delegasi Indonesia dalam perjanjian Renville dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Contoh selanjutnya dengan menggunakan kata tanya kapan. Dengan pertanyaan, kapan dimulainya perundingan Renville? Jawabnya 8 Desember 1947. Jadi, pada peta pikiran, kalian bisa tuliskan dengan kalimat efektif sebagai berikut. Perundingan Renville dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Contoh lagi dengan kata tanya di mana. Dengan kalimat tanya, di manakah ditandatanganinya perjanjian Renville? Jawabnya di atas kapal perang Amerika Serikat yang bernama USS Renville. Jadi, pada peta pikiran kalian bisa tuliskan dengan kalimat efektif, perjanjian Renville ditandatangani di atas kapal perang Amerika Serikat yang bernama USS Renville. Contoh selanjutnya dengan kata tanya bagaimana. Dengan kalimat tanya, bagaimana proses terjadinya perjanjian Renville? Jawabnya, perjanjian Renville dilakukan antara Indonesia dan Belanda dengan ditengahi oleh KTN. Sehingga
Pada peta pikiran, kalian bisa tuliskan kalimat efektifnya sebagai berikut. Perjanjian Renville dilakukan antara Indonesia dan Belanda dengan ditengahi oleh KTN. Anak-anak, kalian sudah mengetahui bahwa upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan adanya kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Nilai persatuan dan kesatuan memiliki makna yang penting bagi bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan merupakan kunci tercapainya kemerdekaan Indonesia. Makna nilai persatuan dan kesatuan terwujud dalam perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu meraih kemerdekaan. Salah satu bagian penting dalam menjunjung persatuan adalah kerelaan untuk berkorban. Banyak pahlawan yang gugur di medan perang dan diasingkan oleh penjajah karena dianggap berbahaya. Mereka harus meninggalkan keluarga demi membela negara. Mereka mengalami masa-masa penderitaan demi bangsa Indonesia. Sikap rela berkorban dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan juga nasionalisme. Rela berkorban demi kepentingan bersama akan mempererat persaudaraan. Sikap rela berkorban tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk di sekolah. Kita perlu meneladani semangat rela berkorban para pahlawan kita. Berikut adalah contoh-contoh sikap rela berkorban di lingkungan sekolah. 1. Menyisihkan uang saku untuk membantu korban bencana alam. 2. Membersihkan ruang kelas setelah jam pulang sekolah. 3. Mengurangi waktu bermain untuk belajar bersama teman. Nah anak-anak, sekarang kalian sudah mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan berdasarkan sejarah negara kita. Kalian pun sudah tahu manfaat dari persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, anak-anak harus menerapkan sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.